Ada suara lagi. Hai sahabat Oki, apa kabar? Aduh, kayak gini sama saya Oki Prasetyo. Masih di Oki_Prasetyo27 channelnya YouTube ya. Yeay. Hari ini agak beda karena saya akan kembali masuk ke dalam list yang sudah lama tidak saya input. Hehe. Kita bicara soal komputer bicara. Ya, bicara soal komputer bicara yang menggunakan ada teman-teman, ada sahabat-sahabat Oki yang menggunakan apa namanya itu JAWS untuk program pembaca layarnya, lalu ada yang menggunakan NVDA, ada yang menggunakan VoiceOver tetap untuk sahabat-sahabat Oki pengguna Apple, lalu TalkBack juga bisa digunakan sepertinya untuk sahabat-sahabat Oki yang menggunakan Chromebook. Kalau yang menggunakan Chromebook, saya sendiri penasaran sebetulnya dengan Chromebook, cuman belum sempat membelinya atau ya siapa tahu ada yang mau minjemin, boleh lah. Seperti biasa, kontak saya, hehe. Tapi kalau bicara dari sisi program, kayaknya Chromebook emang dengan TalkBack ya harusnya cocoknya gitu untuk pembaca layarnya, karena kan basicnya adalah Android ya Chromebook itu gitu, bukan seperti Windows gitu. Windows juga sebetulnya ada Windows sebetulnya ada namanya narator, tapi entah kenapa narator itu kurang kurang gegas, kurang cepat untuk perpindahan antar jendela atau perpindahan antar isi dalam satu folder itu kurang cepat. Jadi banyak sahabat-sahabat Oki yang tunanetra khususnya tidak menggunakan narator sebagai program pembaca layarnya. Tapi memang terkadang narator itu penting ketika kita untuk istilahnya melakukan kayak misalkan setup Windows awal gitu ya, kita yang belum memasang apapun ya, kita pakai narator pasti untuk membantu proses setup gitu. Oke, untuk kali ini saya akan bicara soal pembaca layar NVDA. Sebetulnya bukan NVDA yang mau saya angkat, tetapi perpaduan antara NVDA dengan Windows 11, khususnya di NVDA 22.1 yang update-nya baru berapa hari atau seminggu lalu ya, kalau saya nggak salah ingat gitu, dengan add-on yang ini satu kendala juga. Terkadang ini NVIDIA itu update, tetapi add-onnya juga harus update. Jadi banyak sahabat Oki yang termasuk saya sendiri itu juga mengalami kendala di situ. Cuman akhirnya kita berhasil menemukan satu ya istilahnya tempat untuk mengupdate-nya gitu. Jadi sekarang udah aman. Dan kenapa saya membuat video ini, karena seperti yang sahabat-sahabat Oki ketahui ya, beberapa bulan lalu tuh saya emang sempat upgrade ke Windows 11 karena sudah ditawarkan oleh sistem bisa untuk update ke Windows 11. Akhirnya saya update waktu itu. Update, terus saya mengalami beberapa kendala, salah satunya nanti akan saya buktikan. Dan yang pasti NVIDIA-nya terasa lebih lama waktu itu. Emang sekarang juga kan saya memakainya bukan auto startup ya, istilahnya ketika Windows ini login gitu, atau kita nyalain terus masuk ke layar depan gitu,
itu NVIDIA langsung nyala. Saya nggak pakai yang otomatis, saya pakai yang saya manual. Jadi ya mempercepat booting lah ya. Mempercepat booting sekitar nggak nyampe 10 detik sih, tapi ya lumayan lah ya gitu. Sorry, nggak nyampe 10 detik, cepet ya, lebih dari maksudnya perbedaan itu nggak lama gitu, nggak banyak, sorry, nggak signifikan seperti, tapi apa, saya lebih suka manual untuk ini. Kayaknya sebentar, sahabat, oke, saya pause dulu sebentar aja. Ya, kembali lagi. Maaf, tadi saya membenarkan cahaya dulu. Sepertinya di awal tadi cahayanya kurang, jadi gambarnya enak sih tetap, tapi mudah-mudahan yang ini lebih enak dengan tambahan lampu di atas. Oke, tadi sampai ke mana tadi ya? Ya pokoknya dengan NVIDIA 22.1 dengan Windows 11. Oh ya, upgrade Windows 11. Lalu karena satu lain dua hal, kendalanya lumayan banyak. Salah satunya adalah not responding ya. Not responding, terus dan sering ya agak lemot gitu. Akhirnya saya downgrade lagi ke Windows 10. Nah, kemarin begitu dapat update NVIDIA 22.1 itu saya ada di beberapa grup, dan ada beberapa yang sudah pakai Windows 11, katanya nyaman sekali dan enak, ringan, segala macam. Akhirnya ya ini ya dasar Oki ya, tertarik aja untuk nyoba. Akhirnya coba, ya udah deh, naik lagi lah saya ke Windows 11. Terus saya buktiin apakah benar nyaman. Hasilnya lumayan, hasilnya enak. Windows 11-nya asik untuk digunain, NVIDIA 22.1-nya dan juga termasuk enak. Dan akhirnya saya ketagihan tuh masuk ke situs itu. Sampai hari ini saya download beberapa vocalizer. Ya mohon maaf, istilahnya ini kan untuk sahabat-sahabat tunanetra ya. Jadi saya tetap harus pakai suara ini karena ya saya juga tunanetra, karena kalau tidak pakai suara ini, tidak pakai pembantuan suara, nggak ada gunanya laptop semahal apapun di tangan tunanetra. Mau dikasih laptop harga 60 juta gitu ya. Ada kan ya laptop 60 juta? Ada, banyak. Tapi kalau si pembaca layarnya tidak diaktifkan atau tidak dikasih, tidak dinyalakan, tidak diinstalkan, nggak ada gunanya tuh. Misalkan saya dikasih ThinkPad generasi paling baru, nggak ada gunanya kalau pembaca layarnya nggak diinstalin. Jadi tetap saya pakai pembaca layar untuk membantu saya dalam bermanuver, beraktivitas. Itu kata itu susah sekali saya dapetin. Beraktivitas di dalam keseharian menggunakan laptop ini. Baik, tanpa basa-basi, kita mulai. Apa sih yang nyaman dari Windows 11? Ini baru pertama ya, maksudnya singkat dulu, nanti saya akan kasih update misalnya seminggu sekali atau ya minimal seminggu sekali untuk ada tambahan apa lagi yang terjadi sama Windows 11 dan NVIDIA 22.1. Oke, kita mulai. Saya akan share screen. Select a window or an application that you want to share window. Tab control. Basic tab selected checked. Advanced tab selected. Basic tab selected checked. You have meeting controls window. Oke, ini layar utama saya. Kalau sahabat Oki Pak dengerin, ini adalah suara dari vocalizer Samantha yang eksklusif hanya ada di Apple. Ternyata bisa saya pakai di Windows. Nyaman sekali. Hai. Enak banget pakai Samantha itu. Oke. Tadi saya bilang ada satu hal yang membuat saya akhirnya kembali ke Windows 11 karena NVIDIA 22.1 bisa menyelesaikan masalah itu.
Apa itu? Oke, kita start button, kita tap aja dulu ya. Kita coba tap. Oke, sorry, ini masih di Zoom. Saya akan masuk ke Windows B untuk masuk ke notification Chevron. Notification Chevron button. Show hidden icons tooltip. Microsoft Edge button. Microsoft Edge pin. Microsoft Edge chat toggle button not task view toggle button not pressed. Search toggle button not pressed. Search to start toggle button not pressed. Start tooltip. Ini start menu. Tapi sebelum masuk ke start menu, kita coba tap ya. Di bagian ini start menu ke dari kalau dulu kan Windows 10 start menunya ada di pojok kiri ya. Nah, ini ada start menu sebenarnya di tengah-tengah. Jadi kita mulai dari start menu ke kanan ya. Dari start menu, start menu di bagian bawah. Jadi layar kan dibagi 3, bagian bawah, dock bawah, kita bisa dock. Inputnya dock itu ada start menu dan lain-lain ke kanan. Lalu layar tengah isinya adalah ya biasa kita buat tempat kerja kita, biasanya tampilan-tampilan atau icon-icon dari aplikasi yang kita punya atau shortcut-nya. Saya nggak ada, saya nonaktifkan biar lebih ringan. Di atas dan nanti akan dibagi lagi ada kayak macam-macam, cuman ini saya belum menerusin ke atas, tapi biasanya kalau udah masuk ke misalkan ke lembaga kerja itu akan kelihatan. Oke, bawa dulu ya, ini yang bagian bawah soalnya yang awal saya upgrade ke Windows 11 ini tidak terbaca. Oke, start menu, kita pakai tab dulu. Search toggle button not pressed. Search tooltip unavailable. Search, sorry, saya kecil, saya pelankan dulu deh. Kayaknya terlalu cepat. Sebentar, mana? Rate 45, rate 40, rate 35, rate 30, rate 25, rate 20, rate 25. Oke, 25. Lalu saya tap lagi. Task view toggle button not pressed. Task view tooltip unavailable. Task view ya. Chat toggle button not pressed. Chat tooltip. Microsoft Edge button. Microsoft Edge pinned. Microsoft Edge tooltip. File Explorer 1 running window button. File Explorer pinned. Mail button. Mail pinned. Mail tooltip. Firefox button. Firefox pinned. Google Chrome button. Google Chrome pinned. WhatsApp button. WhatsApp pinned. Zoom 2 running Windows button unrated. Zoom tooltip unavailable. Microsoft Edge button. Microsoft Edge pinned. Microsoft Edge tooltip. Jadi setelah dari chat, kita bisa pakai panah kanan untuk masuk ke recent apps. Ada Microsoft Edge, ada File Explorer, ada Mail, ada 3 lagi yang saya taruh di situ. Ada Firefox, ada Chrome, sama WhatsApp. Tapi kalau Zoom belum saya pin atau belum saya taruh di situ. Jadi sifatnya masih belum bilang pin, masih biasa. Oke. Lalu kita tap lagi. Notification Chevron button. Show hidden icons tooltip. Privacy button. Apps using your microphone. Zoom button. Apps using your microphone. Zoom tooltip. System network state button. OPKey internet access button. OPKey internet access tooltip. System volume state button. Headset earphone. Samsung USB-C earphones. System power state button. Battery status. Fully charged 100%. System clock button. 4:11 p.m. 5/27/2022 button. System notifications button. 3 new notifications button. 3 new notifications tooltip. Show desktop button. Show desktop button. Show desktop tooltip. Oke, gitu. Nah, itu biasanya kita pakai dengan Windows B atau kalau dari start menu kita tinggal tekan tab. Tadi saya pakai tab ya. Lalu di Windows 11 yang pertama saya upgrade waktu itu dengan dulu masih NVIDIA versi berapa ya? Versi berapa itu? 21 versi 21 kalau nggak salah. Itu kan saya sekitar akhir tahun kemarin, awal tahun, masih versi 21 kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya. Nah itu jadi gini, justru jadi saya itu terkadang masih menggabungkan antara perintah atau shortcut dari keyboard, dari papan ketik dengan trackpad atau dengan mouse. Jadi trackpadnya masih saya aktifkan. Dulu zaman saya masih pakai Windows 7 itu emang saya matikan trackpadnya. Tapi saya pikir karena dulu belum ada Windows Precision Driver ya, jadi trackpad itu mengganggu dan mouse-nya suka jalan-jalan gitu, suka jalan sendiri. Sekarang karena dengan Windows Precision Driver, mouse itu akan baru bergerak kalau kita emang nyentuh di trackpad dan menelusuri trackpad itu. Nah,
karena saya biasa pakai itu, waktu di Windows 10 di bagian bawah di bagian dock tadi itu terbaca oleh mouse. Jadi ketika sentuh mouse kita tarik ke situ dan kita arrange itu, maka NVDA-nya akan membacakan apa yang kita sentuh di situ atau yang kita arahkan ke situ. Tapi di Windows 11 awal itu bagian itu nggak kesentuh, kesannya masih belum, NVIDIA-nya belum support waktu itu. Akhirnya saya downgrade karena terkadang butuh cepat juga gitu untuk mau pakai mouse itu bisa lebih cepat gitu. Nah setelah itu karena salah satunya itu yang bikin menghambat juga, dan yang lain tadi yang saya sebutkan, kadang-kadang kita suka not responding ketika keluar atau ketika kita tekan backspace untuk kembali ke menu sebelumnya. Nah, dan itu biasanya not responding, atau karena suka antara perintah yang udah kita tekan dengan eksekusi di layar itu suka telat gitu. Tapi dengan 22.1 semua aman. Sepertinya sejauh ini masih aman-aman aja. Kita buktikan ya. Ini mouse saya gerakan ya, sahabat-sahabat semua. Semoga ini terlihat mouse-nya. Tapi yang jelasnya saya lagi mainin mouse di layar, dan sebetulnya kalau ini ada tampilan dari Zoom, tapi sepertinya tidak akan masuk ke rekaman sih. Nah ini bagian bawah. Firefox pinned. Firefox tooltip. Firefox. Google Chrome pinned. Google Chrome tooltip. WhatsApp pinned. WhatsApp tooltip. Google Mail pinned. Mail to File Explorer 1 running Windows Zoom 2 running Windows unrated. Start. Enak ya. Jadi, Mail pinned. Firefox pinned. Ini masih kebaca gitu. Udah kebaca. Annotate closed. Pause new share. Alt plus Shift plus S. Asik ya. Start tooltip. Start window. Nah, Search window. Search box edit blank. Ini ada tampilan dari start button-nya. Nggak ada perubahan sih. Nggak ada perubahan dari Windows 11 yang awal sama Windows 11 yang sekarang kayaknya belum ada perubahan. Adobe WhatsApp. Luminary I recently added. Adobe Light, Adobe recommended. Amazon Twitter. PowerPoint, Spotify. Microsoft Photos, Spotify, WhatsApp. Settings, Photos, Excel, Mail, Calendar, Amazon Prime, Adobe Office. Tweet off mail, Twitter, recommended. Luminary I recently added. Chat. Task view, desktop, new desktop, recommended. Luminary I recently added. Ini bisa pakai tab sih untuk masuknya. Pinned list, Microsoft Edge 1 of 28, Microsoft Edge tooltip. Jadi dibagi 3, di bagian atas itu ada search box-nya untuk mencari. Lalu di bagian tengah ada isi semua apps yang dipakai. Bagian bawah yang disuggest. All apps button show all my apps and websites. Recommended list. Adobe Lightroom Luminary more button show more of my recommended files. App list. User account for Asus. Search window. Search box edit blank. Ya. Kita masuk. Sekarang masuknya tetap bisa dengan kita tekan huruf lalu titik 2 untuk masuk ke run command. Nah, misalkan kita masuk ke drive saya, itu ada di D.2. D, run command, press taskbar, SDXC, D, items view list, GBO peanuts, Acme percent IO 2 of 7, GBO, PKB 3 of 7, Article 4, pages 5 of, Article 4 of 7, items view list, Braille. Saya bukan mau menggunakan portable sebagai mesin suara, tapi hanya untuk menunjukkan ketika kita balik lagi ke menu ke sebelumnya apakah lambat apa enggak gitu ya. Ini ada dan user config 12 of 101. Ya kita pakai trackpad untuk ke atas. Enak sekali, teman. Kita bisa scroll untuk langsung ke atas juga bisa. Jadi, dan kebaca. Ya kita backspace aja. Items view list, Article 4 of 7. Items view list, devices and drives grouping expanded. SDXC, D, 8 of 10. Driver saya. Local disk, C, 7 of 10. Space free, 114 gigabytes total size, 236 gigabytes tooltip.
dibacainnya. SDXC D 8 of 10 space free 143 gigabytes total size 238 gigabytes tooltip. Oke, saya stop share screen. Meeting controls 2 of 4. Meeting controls window. Mute. Currently unmuted. Alt plus A button 1 of 32. Stop share. Zoom meeting. Oke. Jadi dari dua hal itu aja membuat saya udah senang gitu dengan dan istilahnya saya tuh kadang kenapa sih saya membagikan video itu atas kesenangan saya. Maksudnya senang dalam artian bahwa ya udah sekarang untuk sahabat-sahabat tunanetra, sahabat Oki, pakailah yang emang nyaman gitu kan. Saya nyaman di NVDA. Saya bukan berarti harus meminta semua sahabat Oki menggunakan NVDA. Tidak. Ada sahabat-sahabat Oki yang khususnya tunanetra masih nyaman dengan yang JAWS, versi JAWS. Ada yang ya dengan kemampuannya, ada yang sangat nyaman di voice over. It's okay, fine. Nah, tetapi kalau untuk sahabat-sahabat Oki yang ingin menggunakan NVDA atau yang baru mau menggunakan NVDA, ini yang paling tepat. Yang paling tepat saat ini. Bukan berarti NVDA yang paling tepat, bukan, maksud saya versi NVDA yang tepat adalah saat ini. Dan banyak sekali add-on yang bisa kalian dapat gitu loh. Untuk memudahkan kalian dalam dalam bernavigasi, melakukan aktivitas seharian dalam komputer gitu. Itu sangat gampang. Jadi hari ini saya yang ngasih review awal. Semoga nanti saya bisa menceritakan kembali apa yang terjadi dengan Windows 11 dan NVDA 22.1. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa ke depan. Mudah-mudahan ada driver untuk Windows 11 yang lebih menarik, jadi lebih rapih lagi tampilan segala macam. Dan NVDA 2022.1 ada pembaruan lagi sehingga semakin nyaman dan semakin enak. Yang pasti jangan merubah add-on dulu gitu. Di 22 udah biar 22 aja dulu, nanti kalau mau nambah add-on nanti di versi 23 gitu baru add-onnya diganti-ganti lagi. Tapi sementara saat ini udah fokus dulu sama add-on 22 ini, 22.1 dan seterusnya. Oke, sementara itu dulu. Kita ketemu di video berikutnya nanti, dan untuk yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman menggunakan pembaca layar, boleh, Oki akan terima. Dan kalau ada yang mau ngobrol langsung, nggak apa, saya akan istilahnya memfasilitasi. Ya, kalau ada sahabat-sahabat Oki, baik itu non-disabilitas maupun disabilitas, mau ngobrol dengan saya, boleh loh, saya terbuka kok. Kita bukan, ya jangan hitungan kolaps lah, kita ngobrol aja sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai rekan, atau sebagai apapun yang sahabat-sahabat pilih. Jadi saya membuka semua peluang untuk kita untuk bisa bekerja sama, apapun itu bentuknya, dan ya semoga channel ini tetap semakin berkembang dengan video-video lain dan hal-hal baru yang bisa saya bagikan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Oki Prasetyo pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.